Halo Militer Mania, selamat datang kembali di DHS Kanal. Video kali ini kita akan membahas jumlah jenis pesawat angkut dan bantu logistik yang dimiliki Indonesia. Mau tahu berapa jumlah dan jenisnya? Let's go. Logistik udara dalam militer sangatlah penting, yaitu memastikan pasukan memiliki semua yang dibutuhkan dalam jalannya suatu pertempuran, serta guna memobilisasi pasukan memindahkannya dari satu titik ke titik yang lain dalam waktu yang singkat yang membutuhkan responsibilitas cepat. Selain kemampuan menggeser pasukan ke daerah konflik serta memastikan kebutuhan pasukan di darat, peran logistik udara juga mampu melakukan operasi selain perang, seperti penanganan bencana, pemberian bantuan makanan dan obat-obatan, serta jika diperlukan dapat digunakan untuk memindahkan masyarakat ke tempat aman dari lokasi bencana. Halnya Indonesia yang memiliki wilayah yang luas serta lokasi-lokasi yang terpisah oleh pulau-pulau juga merupakan negara yang berpotensi bencana alamnya sangatlah besar. Tentu Indonesia dalam hal ini dituntut untuk memiliki alutsista tersebut. Maka berikut daftar pesawat angkut dan bantu logistik yang dimiliki Indonesia saat ini. Namun Mimin tidak memasukkan pesawat angkut ringan kali ini, tapi mungkin akan membahasnya di video berikutnya. 1. CN-235 merupakan pesawat angkut militer menengah buatan kolaborasi antara Casa Spanyol dengan PT.DI pada dekade 80-an. Untuk produksi PT.DI sendiri tercatat sudah menjual sebanyak 70 unit ke berbagai pelanggan dalam ataupun luar negeri. 37 diantaranya versi militer pelanggan luar negeri, sedangkan untuk versi militer penggunaan dalam negeri, yakni TNI sebagai pengguna hanya mengoperasikan sebanyak 15 unit. 10 unit diantaranya versi angkut, 5 lainnya versi maritim patrol. 2. C295EAH Airbus. C295 merupakan pengembangan dari CN235 untuk kebutuhan pesawat airlifter ukuran sedang, dengan ukuran sedikit lebih besar dari CN235 serta dibekali dengan mesin yang lebih bertenaga dan irit bahan bakar. Pesawat C295 dapat terbang lebih jauh dibanding CN235 serta konsumsi bahan bakar yang lebih sedikit dibanding CN235. Juga dengan daya angkut yang lebih besar. Dari data yang dihimpun saat ini, Indonesia sudah memiliki setidaknya 10 unit, 9 unit versi angkut dan 1 unit versi maritim patrol. 3. Hercules C-130. Pesawat Hercules C-130 pertama kali datang ke Indonesia tahun 60-an, yang mana merupakan hadiah dari pemerintah Amerika Serikat waktu itu kepada pemerintah Indonesia, karena telah melepas dan membatalkan hukuman mati bagi pilot pembom Amerika Serikat yang tertangkap Indonesia karena membantu pemberontakan permesta. Sebanyak 10 unit, 8 unit tipe B, 2 unit tipe KC-130B diberikan percuma, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pengguna pertama di dunia di luar Amerika Serikat Hercules C-130. Kemudian melakukan pembelian di pertengahan tahun 80-an sebanyak 12 unit tipe C-130H. Lalu di tahun 1995 TNI Angkatan Udara mendapat hibah dari Pelita Air Merpati Nusantara tipe L100 yang dikonversi ke versi militer sebanyak 5 unit. Dan pada tahun 2013 Indonesia mendapat bantuan hibah dari Australia sebanyak 4 unit, sekaligus juga membeli 5 unit tambahan Hercules bekas milik Australia tipe C-130H. Dan yang terakhir, di era Kementerian Pertahanan Bapak Prabowo membeli 5 unit C-130J Super Hercules baru dari Amerika Serikat. Jadi total ada 41 unit, 7 unit mengalami kecelakaan dan tidak dapat diperbaiki, 3 unit dipurna tugaskan. Hingga saat ini pesawat yang masih beroperasi sebanyak 31 unit
25 unit C130H, 5 unit C130J Super Hercules, dan 1 unit KC130B tanker air refueling. 4. A400M Atlas. A400M Atlas merupakan pesawat angkut militer kelas berat buatan Airbus yang menggunakan 4 mesin turboprop sebagai penggeraknya. Dengan ukurannya yang besar, pesawat ini mampu mengangkut setidaknya 116 personil sekali terbang, atau muatan seberat 37 ton. Walau ukurannya terbilang besar, namun pesawat ini dapat bermanuver dengan lincah di udara, serta mampu terbang sejauh 8.900 km. Kemampuan lain dari pesawat ini ternyata juga dapat melakukan air refueling taktis di udara. Sejak ditandatangani kontrak pembelian 2 unit, otomatis Indonesia kini memiliki tambahan kekuatan armada tanker udara, serta kemampuan mendeploy pasukan sampai jarak interkontinental. Kemudian berita terbaru, rencana ke depan Indonesia akan menambah pesawat A400M sampai 1 skadron penuh guna menjawab kebutuhan jangka panjang Indonesia. Jadi total keseluruhan pesawat angkut bantu logistik yang dimiliki Indonesia adalah 58 unit. Lalu bagaimana dengan rencana ke depan untuk menjawab tantangan yang lebih kompleks menghadapi perkembangan geopolitik serta kondisi kawasan regional Asia Tenggara, khususnya ketanggangan di utara Indonesia yaitu di Laut Cina Selatan. Dan di selatan Indonesia ada pertahanan AUKUS. Kemudian keharusan tuntutan kemandirian industri militer strategis. Dengan pertimbangan tersebut, diharapkan ada penambahan juga opsi pembelian dengan transfer teknologi untuk menekan ketergantungan pada negara tertentu. Bagaimana pendapat kalian? Silakan tinggalkan komentar dan jangan lupa subscribe dan like-nya.